Masih bersama kami, pemirsa. Arab Saudi menangguhkan izin masuk warga dari 20 negara termasuk Indonesia sebagai upaya untuk menekan lonjakan virus corona di negara tersebut. Aturan ini tercantum dalam pengumuman Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang mulai menjalankan penangguhan sementara hari ini. Adapun negara-negara yang ditangguhkan mulai dari Amerika Serikat, Lebanon, Turki, Mesir, Inggris, serta sebagian besar negara Eropa seperti Perancis, Jerman, hingga Swiss. Negara-negara dengan jumlah angka COVID yang besar juga ditangguhkan izin masuknya, seperti Indonesia, Brazil, dan India, serta Pakistan. Meski begitu, aturan ini tidak berlaku bagi diplomat dan tenaga kesehatan yang masih diizinkan untuk masuk. Otoritas Arab Saudi mencatat hingga kini ada 368.000 kasus dengan 6.400 kasus kematian. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Sementara itu, pemirsa, penutupan visa masuk ke Arab Saudi tidak berdampak pada jemaah asal Indonesia yang sedang melaksanakan umroh di Madinah, Arab Saudi. Jemaah asal Indonesia yang sudah terlanjur berada di Arab Saudi masih bisa menyelesaikan rangkaian ibadah umroh hingga selesai meski sudah ada aturan baru mengenai larangan masuk. Meski begitu, penjagaan ibadah umroh di Masjid Nabawi Madinah terlihat diperketat. Sebelumnya, Arab Saudi membuka pintu masuk bagi jamaah umroh seluruh dunia pada 4 Januari 2021 kemarin. Namun hanya berselang sebulan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 diduga penyebaran akibat masuknya ribuan jemaah dari seluruh negara termasuk negara yang memiliki angka penyebaran yang tinggi. Pemirsa, tim TV One mendapat akses untuk bisa masuk ke Arab Saudi untuk memantau kondisi pasca diberlakukannya penangguhan visa masuk ke Arab Saudi. Ada rekan kami, Reviano, di Madinah, Arab Saudi untuk melaporkan kondisi terbaru dari sana. Selamat malam waktu Jakarta, Revi. Iya, selamat malam juga di sini waktu Madinah. Di sini tempatnya sekitar pukul setengah dua. Iya, beda 4 jam jam setengah ya. 9 ya. Iya. 9, ya. Gimana, Mi? Revi, ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin yang bisa kita tanyakan dulu, kita ingin tahu sebetulnya awal perjalanannya, kemudian mengurus visa. Nah, ini bagaimana? Apakah ada informasi dari awal bahwa nanti akan diberlakukan pengetatan dan juga pembatasan di tanggal 3 Februari ini, Revi? Ya, baik, Ami. Akan datang ke Arab Saudi, memang harus mengurus visa, namun mereka tidak mendapatkan informasi bahwa kedatangan jemaah ke Arab Saudi itu akan dibekukan untuk sementara. Jadi para jemaah dan travel umrohnya itu mengurus visa secara biasa, ke kedutaan, setelah itu melakukan uji PCR, seperti itu, Mami.
Artinya prosesnya masih sama seperti sebelum diberlakukan adanya pembatasan ini begitu ya, Revi. Nah, selama Ya, berjalan kemudian di bandara melalui serangkaian pengecekan itu bagaimana sih kemudian protokol kesehatan dan pengamanannya di sana, Revi? baik. Sebenarnya Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan kalau dibilang cukup ketat ya. Jadi ketika kita baru turun dari bandara itu, kita jalan langsung surat keterangan lolos uji PCR di negara masing-masing. Nah, Mhm, setelah lolos uji PCR, lalu kita tidak boleh langsung berkeliaran gitu dari keluar dari bandara, tapi mhm, kita harus langsung masuk ke bis rombongan masing-masing. Bis rombongan masing-masing lalu langsung dimasukkan ke dalam hotel di mana tujuan jamaah itu tertuju. Misalnya mereka mau langsung ke Mekah atau ke Madinah seperti itu. Dan mereka menjalani karantina selama 3 hari. Lalu juga dilakukan tes PCR oleh Dinas Kesehatan Arab Saudi. mhm, Lalu sambil menunggu, ya para jamaah mhm, hanya melakukan ibadah di sana seperti itu, Ami. mhm. Selama 3 hari. Mhm. Nah, Revi, ini kan Indonesia menjadi salah satu negara yang dibatasi pergerakan warga negaranya untuk masuk ke Arab Saudi mulai tanggal 3. Ini berarti beberapa jam dari sekarang. Nah, peraturan-peraturan apa saja sih ini yang harus dijalani oleh Revi sebagai WNI di sana untuk menjalankan ibadah umroh dan juga berkegiatan dan lain sebagainya? Baik, baik, Ami. Jadi pertama itu pada saat kita turun Mhm, akan diperiksa gitu administratif kesiapan dari para jamaah untuk mereka ingin memastikan bahwa para jemaah itu negatif dari virus corona mhm, lewat bukti lab yang kita bawa dari Indonesia. Nah, setelah itu, setelah menjalani karantina dan PCR, dan kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti halnya di Indonesia. Jadi di sini harus pakai masker, mhm, menjaga jarak seperti itu. Tapi di sini ada yang mungkin membedakan dari Indonesia. Jadi di sini menerapkan denda. mhm, Jadi menurut informasi yang saya dapat, ya misalnya di Masjidil Haram saja, itu kalau orang tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan masker, itu akan didenda sekitar 1.000 real. 1.000 real itu artinya sama dengan sekitar 4 juta rupiah nih, gitu. dan jumlah dendanya itu juga akan sama ya, baik itu dari warga negara Arab Saudi juga dan juga warga negara asing mungkin yang sudah tiba di Arab Saudi sebelum tanggal 3, begitu Revi ya? Iya, iya, iya. Dan sebenarnya kemarin ketika penutupan akses masuk bagi para jemaah dari 20 negara itu Mhm, informasi yang saya dapat itu bahwa kenaikan angka positif COVID-19 di Arab Saudi itu mhm, sebagian besarnya itu karena kedatangan para jemaah dari luar negeri. hmm, Jadi mereka saat ini begitu sangat protektif gitu Ani mhm, untuk melindungi jangan sampai angka kenaikan ini semakin bertambah begitu. mhm. Oke, nah ini Revi kan juga nanti akan menjalankan dan melanjutkan ibadah umroh. Dengan adanya pembatasan pergerakan warga negara dari Indonesia, ini khususnya untuk protokol kesehatan sendiri nanti bagaimana untuk proses ibadah umrohnya sendiri, Revi? Baik, ya seperti yang saya bilang, jadi Mhm, kita harus wajib tuh memakai masker, kalau tidak akan didenda ya. mhm, Kalau em, sama dengan kira-kira 4 juta mhm, rupiah. Dan saya belum ke Mekah dan saya mhm, baru pertama kali ke Arab Saudi. Tapi untuk perbandingan saja, ketika di Madinah ini, ketika kita akan melakukan ziarah ke makam Rasulullah, mhm, itu tidak bisa seperti waktu sebelumnya gitu di masa mhm, sebelum pandemi. Jadi iya, setiap rombongan itu harus punya barcode. Setiap rombongan dan setiap orang mhm, itu harus punya barcode mhm, yang sudah ditentukan waktunya kapan dia masuk dan kapan dia keluar. mhm, Seperti itu, Ami. Jadi sebenarnya penerapan protokol kesehatan di Arab Saudi ini mhm, sangat bagus ya menurut saya. Jadi mungkin mereka benar-benar preventif gitu untuk jangan mhm, sampai iya. terjadi kenaikan angka positif dari jemaah yang dari luar negeri seperti itu, Mhm. Ami.
Oke, nah nanti ketika Revi sudah selesai berkegiatan di Arab Saudi, sudah selesai menjalankan ibadah umroh, bagaimana kemudian protapnya ketika Revi harus kembali ke Indonesia? Apakah harus mengisi serangkaian list dan juga data sehingga nanti kalau misalnya ada indikasi COVID-19 bisa ditangani atau seperti apa? Apakah sama saja tinggal langsung pulang ke Indonesia begitu, Revi? Ya, informasi yang kami dapat, ada surat edaran dari Satgas COVID-19, itu dibilang bahwa setiap orang yang baru datang dari luar negeri ke Indonesia, itu wajib untuk melaksanakan karantina. Karantina itu di hotel-hotel yang ditunjuk gitu ya oleh pemerintah, dan melakukan uji PCR swab untuk mengetahui apakah para penumpang yang datang ke Indonesia ini positif COVID-19 atau tidak, seperti itu Ami. Dan dilakukan 2 kali swab, jadi pada saat datang dan setelah karantina 5 hari. Tapi peraturan tersebut tertulis sampai tanggal 8. Jadi saya belum tahu lagi kalau seandainya sampai di atas tanggal 8 itu seperti apa begitu Ami. Oke, terakhir, Revi ini kan sudah beberapa hari begitu ya di Arab Saudi. Ini Revi masih melihat banyak WNI tidak yang beribadah khususnya di Madinah di Arab Saudi. Baik, cukup banyak ya Ami ya, WNI yang ada di Arab Saudi yang sudah terlanjur datang begitu Ami. Jadi bagi WNI yang sudah terlanjur datang sebelum penerapan aturan penghentian kedatangan jamaah dari luar negeri, mereka diberi keleluasaan untuk tetap menjalankan ibadahnya sampai selesai begitu Ami. Jadi bukan berarti jamaah yang dari luar dihentikan, terus yang jamaah di sini terus dikejar-kejar gitu, enggak Ami. Jadi mereka sih merasa bersyukur ya. Artinya mereka bisa datang sebelum peraturan penghentian jamaah dari luar negeri itu diberlakukan begitu Ami. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Revi mengabarkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat melanjutkan perjalanan ibadah umrohnya dan tetap jaga protokol kesehatan supaya nanti bisa pulang kembali ke Indonesia dengan sehat. Terima kasih banyak. Revi mengabarkan langsung dari Arab Saudi.